Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 51 Swastiastu Faka. Di sini di dinamika kelompok kedua ini kami akan membahas beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu apa itu IPE. Yang kedua, nilai-nilai dari IPE yang terdiri dari values and ethics, rules and responsibility, communication and IPE, team and teamwork. Lalu ada yang ketiga, strategi membina komunikasi dengan keluarga mitra. Yang keempat, rencana eksploitasi dari 3 prodi yaitu kedokteran, ilmu keperawatan, dan gizi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Halo, perkenalkan, aku Aryagani Manggalata Seno, bisa dipanggil Rangga, dan aku dari program studi pendidikan dokter. Halo, aku Intan Elisa Rahmawati, bisa dipanggil Intan, dari prodi ilmu keperawatan 2024. Halo, aku Ataya Hasna Raisa dari prodi kedokteran 2024. Halo, aku Nadia Talita Presia dari prodi gizi kesehatan 2024. Halo, perkenalkan, nama aku Nailuna Zahra, biasa dipanggil Nailu dari prodi pendidikan kedokteran 2024. Halo, aku Elizabeth Karisara Tania dari prodi ilmu keperawatan 2024. Apa sih itu IPE? IPE merupakan singkatan dari Interprofessional Education, yang merupakan salah satu atau bagian dari program CFAC IPE. Nah, pendidikan interprofesi ini bakal melibatkan dari 3 program studi yang ada di FKKMK UGM, yang mana itu adalah kedokteran, kesehatan masyarakat, dan juga keperawatan. Nah, CFAC IPE ini merupakan salah satu dari implementasi pernyataan WHO tentang learning together to work together for health. Jadi, IPE ini tidak hanya mencukupkan tentang pemahaman saja, tapi juga implementasi keprofesiannya secara nyata di masyarakat dan keluarga, sehingga diharapkan hasil dari pelayanan kesehatan masyarakat dapat maksimal. Pada kompetensi value and ethics, ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Di antaranya yang pertama, menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional serta program dan kebijaksanaan kesehatan masyarakat dengan tujuan mempromosikan dan kesetaraan kesehatan sepanjang kehidupan. Yang kedua, menghargai martabat dan profesi klien. Yang ketiga, mempertahankan kompetensi profesi sendiri. IPE adalah program kolaborasi dari lintas profesi kesehatan yang ada di FKKMK UGM, dan tiap profesi tentunya mempunyai peran dan tanggung jawab beserta keahliannya masing-masing. Dengan menyadari adanya peran dan tanggung jawab profesi sendiri maupun profesi dari pihak lain, diharapkan anggota tim dapat bekerja sama dan saling melengkapi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Komunikasi interprofesi adalah komunikasi yang dapat berbentuk secara tertulis maupun lisan antara 2 orang atau lebih dengan profesi yang berbeda dalam upaya membentuk kolaborasi. Dalam IPE, komunikasi diperlukan komunikasi yang baik dan juga efektif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di depan pasien. Maka dari itu ada 3 prinsip dalam membentuk komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama, kita harus mendengarkan secara aktif. Yang kedua, memberikan dan menerima umpan balik. Dan yang ketiga, menghargai kontribusi tim dan tidak mengedepankan ego. Team and teamwork. Beberapa kompetensi yang harus dikuasai tim antara lain: 1. Melakukan proses pengembangan peran tim serta praktik tim yang efektif. Yang kedua, mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman profesi lain sesuai dengan situasi perawatan khusus untuk memberi tahu keputusan 26 perawat sambil menghormati nilai dan prioritas pasien-pasien dan prioritas perawatan. Yang ketiga, ada menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Strategi dalam membina komunikasi dengan keluarga mitra. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami dan mencegah keambiguan dan kesalahpahaman dalam komunikasi. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan waktu dalam berbicara. Yang ketiga adalah memperhatikan bahasa secara verbal dan non-verbal. Yang keempat adalah mendengarkan dan memahami secara utuh keluh kesah dari keluarga mitra. Dan yang terakhir, untuk kita sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, kita dapat mempelajari bahasa Jawa untuk membantu memahami kondisi keluarga mitra yang kemungkinan kesulitan dalam bahasa Indonesia. Rencana eksplorasi di bidang kedokteran adalah 1. Konsultasi terhadap keluhan yang dimiliki pasien, dilanjutkan pemeriksaan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Berdiskusi tentang masalah terkait kesehatan yang mungkin membuat pasien bingung ataupun bertanya-tanya. Lalu juga memberikan pengobatan terhadap pasien yang membutuhkan. Berikutnya, profesi dokter memiliki peran sebagai profesional, health advocate, collaborator, manager, communicator, and scholar yang dalam melaksanakan peran tersebut
berkolaborasi dengan interdisiplin dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat dan juga ahli gizi. Dalam gizi kesehatan, yang pertama kita lakukan adalah berdiskusi dan berbagi pengetahuan mengenai pola makan dengan keluarga mitra. Yang kedua adalah mencari tahu pola makan yang cocok yang akan dijalani oleh keluarga mitra. Yang ketiga adalah membuat perencanaan tentang pola makan dengan keluarga mitra yang akan dijalani. Dan yang terakhir kita mencari tahu tentang permasalahan gizi yang ada di lingkungan keluarga mitra. Dalam ilmu keperawatan, yang pertama, menerapkan komunikasi terapeutik untuk mengidentifikasi dan juga mengkaji masalah keluarga mitra. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital secara berkala. Dan yang terakhir, memberikan edukasi tentang gerakan hidup sehat. Kesimpulannya adalah bahwa ketiga profesi tadi, yaitu dokter, perawat, dan ahli gizi, dapat bekerja sama untuk membangun komunikasi serta eksplorasi kondisi keluarga mitra dan juga masyarakat. Nah, ini dikarenakan karena ketiga profesi tadi memiliki tugas yang saling melengkapi. Seperti seorang dokter dan juga perawat akan bekerja sama untuk menanyakan keluhan dan juga permasalahan pada keluarga mitra. Sedangkan ahli gizi bakal mencari tahu permasalahan gizi terhadap keluarga mitra serta mengedukasi mereka tentang pola makan dan juga pola hidup yang baik. Dengan ini diharapkan nantinya bahwa kelompok kami akan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga mitra dan juga saling bekerja sama. sekian dari kelompok kami. Terima kasih.